Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya, yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan, yang bawa manfaat dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keistimewaan membaca sholawat. Jadi kalau bicara keistimewaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu nggak akan ada ujungnya. Lautan yang tak bertepi dan dasarnya pun tak akan bisa dicapai. Karena saking luasnya ya keutamaan dan banyaknya keutamaan sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sebagai satu kemuliaan, yaitu wahyu Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di ayat tersebut udah jelas Allah mengatakan Allah sendiri sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sholawat itu biasa, tapi Allah bersolawat pada Kanjeng Nabi SAW, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian Allah ngajak-ngajak. Nah makanya yang diajak sama Allah kok nurut, yang diajak sama Allah kok mau ikut. Berarti ini kelompok yang disebutkan di ayat tadi, yang dipanggil sama Allah dengan julukan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita nurut disuruh sholawat banyak, kita sholawat banyak, berarti menurut Allah kita termasuk hamba Allah yang beriman. Dapat label iman. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sholawat ini disyariatkan. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan wajib seumur hidup sekali, ada yang mengatakan wajib setiap kali disebut nama Nabi SAW, ada yang mengatakan wajib dalam at-tahiyat, ya sholawat pada Nabi SAW. Ada yang mengatakan sangat banyak tentang pendapat itu sholawat. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kalau kita mau banyak sholawat itu bagusnya luar biasa. Di antaranya adalah ketika duduk ngerumpi. Nah, ini ibu-ibu ini hobinya kan duduk ngerumpi, ngobrol-ngobrol. Ya jagongan, ngobrol. Zaman no kan ngobrolnya kan virtual, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai video call. Bahkan ada yang nggak pakai gambar, pesan WhatsApp, ya chatting di Facebook, di Instagram dan kawan-kawannya. Itu namanya juga ngobrol. Pertanyaannya, nah kalau selesai ngobrol sholawat enggak? Allahumma sholli alaihi. Jadi ketika selesai ngobrol itu kira-kira mau bangkit ninggalkan majelis sholawat tidak? Atau ajak-ajak yuk sholawat dulu gitu ya, ojo lali sholawat, begitu atau tidak? Kalau kebiasaannya para sahabat setiap kali berdiri ya meninggalkan majelis, sahabatnya Nabi SAW itu nggak usah disuruh, masing-masing sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang saya jelaskan pada Jumat malam kemarin, kalau yang menyimak, yang belum lihat di YouTube itu ya, itu saya jelaskan orang yang Senin kemarin ya, maaf Senin saya menggantikan Nabi Muhammad, orang yang duduk di satu tempat kemudian tidak mau zikir sama Allah di tempat duduknya itu, tidak mau sholawat pada Nabi SAW di tempat duduknya itu, maka dia bangun meninggalkan majelis, aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai. Jadi ibu-ibu tadi beli parfum harga 1 juta, 2 juta, aslinya mampu no gak sholawat. Kalau nggak baca sholawat tuh aromanya busuknya luar biasa. Meskipun wangi, tapi sebetulnya kalau dicium sama orang-orang yang penciumannya itu benar tuh artinya penciuman lahirnya jalan, penciuman batinnya juga jalan. Nah, kalau kita kan enggak, lahirnya sok jalan, sok mampet, apalagi yang kena gejala COVID, kayak iso mampu apa-apa. Cium ini, cium itu kok aromanya enggak ada. Katanya itu gejala kok COVID, enggak iso mampu. Dikasih Baiklin enggak mampu, kasih terasi enggak mampu ya, dikasih bau yang enggak enak
nggak mampu, tapi dikasih duit mampu. Ya, aromanya uang dia itu bisa mencium. Nah, ini kalau sampai kita ini penciumannya tajam, hidup zaman now, Masya Allah, kalau orang yang kita temui duduk gak sholawat, jarang sholawat, aromanya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang wangi, lahir maupun batin. Amin, Allahumma amin. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis sholati alaihi. Hendaknya kalian menghias duduk-duduknya kalian, tempat di mana kalian duduk, majelis-majelis kalian. Majelis itu kan macam-macam, ada majelis bahas ilmu, ada majelis ngobrol biasa silaturahim, ada majelis baca Al-Quran, ada majelis zikir, baca istighfar, tahlil, takbir, apapun itu pokoknya tempat dudukmu, hiaslah dengan bersolawat kepadaku. Itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zayyinu, hiaslah. Nah kalau kita ini duduk-duduk udah mikir belum untuk menjadikan tempat duduk kita bagus? Mesti mikir. Betul kan ya? Oh karpetnya bagus enggak itu? Oh sound systemnya bagus enggak itu? Oh aromanya, pengharum ruangannya wangi atau tidak? Tempatnya untuk mengharumkan dilihat cantik atau tidak? Nah, ini saya pesan dari Jepara kan, dilihat aja kan enak. Tapi kalau kita duduk-duduk semuanya udah dibaguskan, tempatnya bakar dupa bagus, aromanya, parfumnya, entah semprotan, entah dengan dibakar, dengan dupa, apapun itu. Sudah cakep semua, karpetnya harganya 50 juta, Masya Allah. Karpetnya harganya sekian, ruangannya ber-AC, tapi nggak ada sholawat, ngobrol, nggak ada sholawatnya. Itu busuk aromanya, na'udzubillah min dzalik. Dan dilihat dari langit, nggak ada hiasannya. Karena nggak ada hiasan ruhaniyahnya, nggak tertarik malaikat itu datang. Nggak tertarik malaikat itu mendekat. Nggak tertarik malaikat untuk ikut nimbrung duduk bersama kita di majelis tersebut. Nah kalau malaikat gak tertarik, yang tertarik siapa? Setan. Yang tertarik setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, ma min jama'atin tafarraqu ala dzikri illa wajabat lahum syafa'ati. Tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul ya, tidaklah sekelompok orang itu duduk berkumpul 5 orang, 10 orang, 3 orang, 2 orang duduk berkumpul. Kemudian ketika pisah mereka itu mengingat aku ya dengan bersolawat pada Nabi SAW, kecuali wajib dia mendapatkan syafaatku. Jadi kalau mau bubarnya majelis, kok ada yang teriak shollu ala nabi Allahumma sholli alaihi, itu kan kebiasaannya habaib dan kiai, betul ya? Jadi ciri khasnya majelisnya habib sama kiai itu, Masya Allah, kalau mau bubar ada yang teriak shollu ala nabi Allahumma sholli alaihi, semua sholawat. Jangan ngomong itu tuntunannya mana ya, itu tuntunannya dari hadis Nabi SAW. Siapa yang kalau kumpul nggak baca sholawat waktu bubar, maka dia nanti itu aromanya juga busuk, ya aromanya busuk. Tapi kalau dia baca sholawat, dia wajib dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan suatu keistimewaan buat kita kalau mau mengamalkan. Kemudian dikatakan itu ada satu orang dalam sebuah riwayat, kisahnya orang-orang soleh, ada satu orang amalnya kurang bagus, tapi di akhirat dia dapat syafaat, akhirnya dimasukkan surga. Gara-gara dia pernah mendengar siapa yang kalau di majelis, waktu majelisnya itu mau bubar atau waktu mau mulai, terus dia dengan suara keras ngajak orang sholawat, terus orang-orang jadi bersolawat, maka dia akan dapat syafaatnya Nabi SAW. Akhirnya dia praktek di pengajian gitu, bukan di tengah-tengah pengajian ya. Nah, jadi ketika orang diam belum mulai, dia teriak shollu ala nabi Allahumma sholli alaihi, satu majelis sholawat. Gara-gara amal yang satu itu, maka dia diampuni oleh Allah Ta'ala, diberi syafaatnya Kanjeng Nabi SAW. Makanya kita sering kalau di pengajiannya para kiai dan para habaib, itu mungkin ada santri, ya ada habib yang teriak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akthirus salat ala nabi Allahumma sholli alaihi.
atau udhkurus sholata 'alan nabi. Itu semua mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan anjurannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai himbauan untuk saya pribadi dan siapapun yang mau niru. Pokoknya kita ini kalau mau duduk sama bangun dari duduk, sadarkan dulu ada Nabi gitu. Sadarkan dulu ada Nabi maksudnya bagaimana? SAW, kita ini punya Rasul, kita punya Nabi, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul, yaitu baginda Muhammad SAW. Saya butuh syafaatnya Rasulullah SAW, saya butuh pertolongannya Rasulullah SAW, saya butuh Rasulullah. Maka minimal setiap kali mau duduk, minimal gitu, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Terus kita sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar, mungkin cuman sedetik gitu. Duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ingat kan sholawat kita ya. Waktu mau bangun, hadirkan itu, ingatkan diri kita, saya punya Rasul Muhammad SAW. Ingat sebentar saja, kemudian bangun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah sholawatnya mau shollallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, apapun itu, yang penting sholawat. Yang mahal itu kita hadirkan Nabi itu. Nah ini dari pagi sampai mau maghrib, belas nggak ingat Nabi Muhammad SAW. Nggak ingat. Jadi sholat ada tahiyat kita, sholawat tapi nggak ingat Nabi itu. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyantol Rasulullah dalam hatinya. Nggak ada ikatan, nggak ada hubungan. Kenapa begitu? Karena kita setiap hari bangun duduk, nggak ingat Nabi SAW. Nah kok gitu kita minta diingat. Siapa yang nggak ingat ya nggak akan diingat. Siapa yang sedikit mengingat ya nanti ya ingatnya ya ilang tapi keri sing akeh sih. Iya begitu toh ya. Nanti kamu urutan belakang ya yang dekat-dekat. Karena itu dikatakan akrobukum, orang yang paling dekat di antara kalian semua kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, yang mau ngasih syafaat, yang mau nolong ngasih tahu, kan baiknya luar biasa. Mau dapat pertolongan saya, kamu yang banyak sholawat, yang paling banyak itu paling dekat sama saya nanti. Kalau begitu gampang, hidup kita paksakan sholawat, sambil masak sholawat, sambil nyetir sholawat, sambil duduk sholawat, pokoknya apapun, paksakan baca sholawat. Insya Allah kalau kita rajin sholawat, syafaat dapat. Ya syafaat dapat. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.